Saya masuk ke materi ya. Jadi saya diminta untuk mengisi acara ini di konteks topik tentang kebocoran data terkait pada data manajemen di perbankan. Saya kira demikian ya Pak Wawan ya. Oke, jadi kalau kita bicara dulu tentang data manajemen di perbankan, apa itu dan bagaimana gitu kan, dan kenapa kalau bocor. Pertama kali perbankan ataupun industri finansial itu membutuhkan sebuah RDBMS atau database yang mampu untuk menangani transaksi dengan cepat dan tinggi kinerjanya gitu kan. Di samping itu juga harus juga aman, tidak boleh bocor, tidak boleh hilang, tidak boleh korup gitu kan. Dan oleh karena itu maka bagaimana caranya kita memitigasi hal itu. Jadi sebuah database, saya kira database itu kan macam-macam saat ini ya. Mungkin kita bisa pernah mendengar Oracle, Postgres, MySQL, dan juga mungkin ada Hadoop, Cassandra, ya kan. Nah, tidak semua database itu adalah database yang kita maksud, yaitu RDBMS. Yang kita maksud saat ini adalah database yang dipakai untuk transaksi. Saya kira mungkin yang comply dengan hal itu adalah Oracle, Postgres, ya seperti itu ya, yang dipakai untuk menampung transaksi-transaksinya para nasabah supaya dapat terjadi dengan baik karena memiliki faktor-faktor tertentu, yaitu faktor-faktor yang kita sebut sebagai atomicity, consistency, isolation, and durability. Nah, RDBMS ini cukup penting dan sangat dibutuhkan oleh industri keuangan karena mampu menyimpan data dengan cukup baik dan memiliki integriti data yang baik, sehingga menjamin uang kita di bank ini tidak akan hilang, ya kan, nggak akan berubah tanpa ada action dari user gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mensecurekan itu? Nah, saya akan coba share slide yang pernah saya buat. Ini ya, betul ya. Oke, ini kok ketutupan ya. Oke. Tentunya mungkin tidak akan saya jelaskan semuanya karena mungkin terlalu panjang dan audiensnya mungkin juga akan lebih general ya. Kita hanya membahas yang lebih utamanya saja, dan mohon maaf Pak Wawan bila mana ada yang kurang sesuai baik di segi waktu atau topik, mohon dapat diberi masukan. Jadi tindakan hacker atau kriminal kalau ada bocor gitu kan. Oke. Menyambung dari materi yang disampaikan oleh Pak Louis sebelumnya, saya banyak berutang ilmu dengan Pak Louis karena ya beberapa saya pernah kerja di satu perusahaan yang dengan Pak Louis, kita sama-sama main-main wireless. Pertama kali ada wireless saya kira di Surabaya ya dari Pak Louis. Tentunya hacker adalah sebuah panggilan yang positif ya, yang orang yang suka ngoprek lah kalau kita dalam bahasa Indonesia, opreker. Jadi jika ada seorang yang pintar mengoprek tapi kemudian menggunakan untuk hal yang salah, maka saya kira itu bukan hacker karena tindakan kriminal, maka itu adalah action dari seorang kriminal, bukan hacker. Nah, kalau hacker siapa ya? Mungkin kalau kita melihat pada tokoh-tokoh yang di level dunia, kalau kita pengen mengidolakan seperti apa sih hacker gitu kan ya, contohnya mungkin yang dipoto ini ya, kalau udah pernah kenal ya, kalau belum kenal namanya Louis Torvalds ya, beliau adalah yang pertama kali membuat Linux, OS Linux ya, tahun 91. Improve the object functionality, jadi meningkatkan fungsi dari objek itu adalah tindakan positif yang dimiliki oleh hacker. Kalau yang cracker mungkin trespassing gitu kan, melanggar hukum gitu kan, menambah fungsi yang lain, membuat tool, software. Nah ini yang aspek-aspek inilah yang menjadi aspek yang baik, positif, yang kita sebut sebagai aspek yang dikembangkan oleh seorang hacker. Ya. Seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Louis. Sedangkan yang cracker ini yang kriminal gitu kan, ya seperti mencuri lah, abuse dan seterusnya. Nah, the real life honorable hacker, ya kan, Richard Stallman, Linus Torvalds, Eric Raymond, Greg, dan lain sebagainya. Louis Leary, sebelah nomor paling kanan, kelihatan. Oke,
Jadi sebetulnya bagaimana caranya kita bisa mengamankan sebuah sistem atau data dari sebuah sistem itu tidak terlepas daripada 3 hal, people, process, and policy. Oke. Jadi bagaimana orang-orangnya memiliki cakapan, memiliki integritas, memiliki aturan-aturan yang baik, dan bagaimana mekanismenya, prosesnya, dan juga polisinya seperti apa, itu yang sangat menentukan. Jadi tidak hanya tergantung kepada sebuah sistem saja, tergantung pada sebuah teknologi saja, tapi juga ada faktor human-nya, bagaimana itu dilaksanakan, pengawasannya bagaimana, dan sebagainya. Oke. Apa sih penyebab data leaks ya? Pertama kali saya kira yang paling utama sebetulnya adalah internal fraud ya. Bagaimana sebuah aturan-aturan yang dibuat tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ada check and recheck dan seterusnya, menggunakan resource luar yang tidak di-maintain dengan baik, atau mungkin tidak ada filtering tentang integritas seseorang, yang mana saat ini dunia IT kita juga masih sangat tergantung pada manusia ya. Jadi tidak bisa kita percaya pada proses atau pada mekanisme saja yang masih juga tergantung pada 1-2 hal, kebutuhan akses dari supervisor ataupun dari human-nya. Ini mesti kita pahami baik-baik. Jadi trust level di sisi manusia itu sangat penting, masih cukup penting. Terus mungkin juga yang dari luar, akses yang tidak terauthorize, ya kan, misalkan dari social engineering, atau akses yang bisa di-abuse, atau adanya bug, dan seterusnya. Dan kemudian adanya violation NDA, ya kan, orang yang memang punya intensi kurang baik, atau no compliance security system yang tidak comply, jadi misalkan ada kebocoran data dari backdoor, ataupun security loophole, dan sebagainya. Ya ini yang lain-lainnya. Banyak sekali faktornya sebetulnya, tapi saya kira yang paling utama yang nomor 1 dan 2 paling tidak. Ini tentang Heartbleed, ya kan. Jadi adanya bug-bug yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil mengambil data dari tempat lain. Kita mesti mempertimbangkan tentang CIA, itu yang tadi Pak Made juga jelaskan, confidentiality, integrity, and availability dari sisi keamanan. Oke, kalau kita ingin memahami lebih lanjut tentang bagaimana data itu di-manage dan diproses, dan bagaimana kita mengamankannya, saya kira kita juga mesti memahami stage dari data. Data yang disimpan di dalam sebuah storage, yang kita sebut at rest, gitu kan. Bagaimana kita mengamankannya, tentunya dengan enkripsi, gitu kan. Kalau kita pakai enkripsi, tentunya mesti ada key manajemennya yang mengatur itu. Dan ketika data itu lagi ditransfer, lagi berjalan di network, itu namanya data in transit, gitu kan. Ketika ya data in transit itu gimana mengamankannya? Umumnya kita menggunakan SSL. Dan ketika data itu lagi dipakai di memori, lagi dilihat, lagi diedit, dan seterusnya, data in use. Dari 3 state data ini, yang paling susah untuk diamankan sebetulnya adalah data in use, karena lagi dipakai, gitu kan. Kalau lagi dipakai kan kita nggak bisa mengenkripsikannya, karena kan ya kalau dienkripsi lagi dipakai susah, jadi nggak bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau lagi rest, lagi berhenti, lagi disimpan di dalam disk gitu kan, mengamankannya mungkin cukup simpel dengan menggunakan enkripsi yang menggunakan key management tertentu. In transit juga kurang lebih sama, sudah ada protokolnya yang cukup standar, SSL gitu kan. Oke, kita next. Ini adalah mekanisme pengamanan data. Ada yang disebut dengan hashing. Ini saya kira terlalu belibet kalau kita detailkan. Ya ini hanya salah satu mekanismenya. Kemudian menggunakan public key infrastructure untuk mengamankan data in transit gitu kan. Ada beberapa enkripsi yang kita bisa pakai, yang umumnya kita pakai gitu kan. Kemudian ya ini menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang disebut sebagai asymmetric encryption dan seterusnya. Key management ini contoh dari sebuah mesin HSM yang dibutuhkan atau yang bisa kita gunakan untuk mengamankan data, terutama data in transit dan juga data at rest, ya kan, mengamankan sebetulnya lebih kepada key manajemennya, gitu ya. Dan cara pengamanan akses yaitu dengan menggunakan single sign-on, kita bisa normalize semua aksesnya sehingga kita bisa aman
paling tidak lebih aman karena sudah ada manajemen untuk mengatur akses authentication-nya gitu ya. Saya agak cepat menjelaskannya karena waktunya juga terbatas. Karena saya kira penting nanti kita diskusinya kan ya. Ada bagaimana cara autentikasinya, menggunakan Kerberos atau menggunakan CAP, ya kan? User management jangan lupa kita juga mesti perhatikan dengan baik. Nah, di storage level bagaimana enkripsinya? Saya kira kalau yang biasa pakai satu RDBMS tertentu ada TDE, Transparent Data Encryption gitu ya. Nah, ada di level storage, ada di level table space, ada di level applications. Mana yang lebih secure, mana yang kurang secure, itu tergantung juga bagaimana kita mengimplementasikannya. Kembali, enkripsi ini tidak bicara tentang algoritma mana yang lebih baik, tapi bagaimana kita melakukan key management yang baik. Itu yang paling utama. Thank you. Saya kira itu dulu Pak Wawan yang bisa kami jelaskan karena waktunya juga sangat terbatas. Semoga ini memberikan insight buat teman-teman yang hadir. Mungkin kita akan lebih dalam membahas dalam konteks discussion, saya kira begitu ya. Terima kasih, selamat malam.